Selamat datang di Warisan Sejarah. Pada episode kali ini, kita memasuki sebuah kisah yang melebihi sekadar suara azan. Sebuah perjalanan hati yang mengguncangkan jiwa. Bilal bin Rabah tak kuasa menahan tangis. Saat azan, rindu yang menggetarkan hati. Di balik lantang suaranya yang dulu menyatukan umat, tersembunyi kerinduan yang dalam. Rindu kepada sosok yang tidak hanya ia saksikan perjuangannya, tetapi juga ia cintai sepenuh jiwa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini bukan hanya catatan masa lalu, tetapi jejak keimanan yang masih terasa sampai hari ini setiap kali azan berkumandang dari menara masjid. Di sini kita tidak hanya mendengar sejarah, kita menelusurinya. Kita tidak sekadar mengenang para sahabat. Kita mencoba merasakan apa yang mereka rasakan, keteguhan, kehilangan, dan rindu yang tidak pernah padam. Selamat menyimak kisah yang telah menjadi cahaya bagi hati umat sepanjang zaman. Inilah Warisan Sejarah. Di tengah panasnya gurun Makkah, jauh sebelum ia dikenal sebagai muadzin pertama Islam, Bilal bin Rabah hanyalah seorang hamba yang hidup tanpa hak memilih jalan hidupnya. Ia bukan bangsawan, bukan pedagang, bukan tokoh terpelajar. Ia hanya seorang yang lahir dari ibu yang dibawa dari Afrika dan dibesarkan dalam sistem sosial yang keras. Namun dari seorang yang dipandang rendah oleh masyarakat kala itu, justru lahir keteguhan yang mengguncang sejarah. Orang-orang Quraisy kala itu menilai kehormatan dari nasab dan harta. Tapi dalam pandangan Allah, yang dijunjung tinggi adalah ketulusan hati dan kokohnya iman. Dan emas itu, yang kelak dikenang sepanjang zaman, justru hadir dalam diri seorang hamba yang hampir tak pernah diperhitungkan siapa-siapa. Awal mula perjumpaan Bilal dengan Islam bukan karena paksaan, tetapi karena fitrah. Ia mendengar kabar tentang ajaran baru yang dibawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah ajaran yang memuliakan manusia tanpa melihat warna kulit, asal-usul, ataupun status sosial. Dalam kalimat tauhid, Bilal menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia miliki, kebebasan hati. Semakin ia mengenal Islam, semakin yakinlah ia bahwa Rabb yang satu adalah pemilik sejati kehidupan. Dan ketika hatinya mantap, ia mengikrarkan keyakinan itu secara diam-diam. Namun rahasia tidak berlangsung lama. Saat para pemuka Quraisy mengetahui bahwa seorang hamba seperti Bilal berani memilih agama yang mereka benci, mereka murka. Baginya, ujian berat pun dimulai. Bilal diseret ke tengah panasnya padang pasir. Batu besar diletakkan di atas dadanya. Kulitnya perih, napasnya terputus-putus, namun hatinya kokoh. Tujuan penyiksanya hanya satu, agar Bilal menarik kembali keyakinannya. Tapi yang keluar dari bibirnya hanya satu kalimat, berulang-ulang. Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Bagi Quraisy, itu adalah pembangkangan. Tapi bagi sejarah, itu adalah deklarasi kebebasan. Tidak ada ancaman yang bisa memadamkan api keimanan ketika hati telah mengenal Rabb-nya. Inilah yang membuat sosok Bilal begitu agung, bukan karena suaranya yang indah, bukan karena ia hidup dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena ia memegang kebenaran saat dirinya tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan, kecuali keyakinan. Hari demi hari penyiksaan berlangsung, namun setiap kali ditindas, kalimat tauhid justru semakin kuat. Hingga akhirnya Allah menghendaki pertolongannya datang melalui Abu Bakar As-Siddiq. Dengan tebusan yang besar, Abu Bakar membebaskan Bilal dari belenggu perbudakan. Sejak hari itu, Bilal bukan lagi seorang hamba sahaya. Ia menjadi seorang muslim yang merdeka karena keimanan, bukan karena kedudukan. Pembebasan itu bukan akhir perjalanan, melainkan pintu awal. Dari sinilah Bilal melangkah menuju peran besar yang belum ia ketahui. Menjadi suara yang membangunkan hati umat. Suara yang kelak menggema dari mimbar kecil di Madinah
hingga menggetarkan dada-dada kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Dan bila kisah ini direnungkan, ada satu pelajaran mendalam. Sebelum Allah memuliakan seseorang di hadapan manusia, Ia terlebih dahulu memuliakan hatinya ketika tidak ada siapapun yang melihat. Bilal mulia bukan karena ia dikenal, tetapi karena ia tetap teguh saat sendirian. Setelah kepergian dari Makkah dan tibanya kaum muslimin di Madinah, perjalanan Bilal memasuki babak baru. Jika di Makkah, ia dikenal sebagai simbol keteguhan dalam kesabaran, maka di Madinah ia mulai dikenal sebagai simbol dakwah yang hidup, panggilan yang menyatukan hati umat. Kota itu menjadi saksi perubahan besar, dari keterdesakan menuju kebangkitan, dari sembunyi-sembunyi menuju cahaya terbuka. Di Madinah, Rasulullah membangun masyarakat, bukan sekadar tempat tinggal. Suasana kota yang dipenuhi kasih sayang antar sesama muslim menjadi obat setelah bertahun-tahun dihimpit tekanan di Makkah. Namun seiring bertambahnya jumlah kaum muslimin, diperlukan cara untuk mengumpulkan mereka setiap kali waktu sholat tiba. Saat itulah para sahabat berdiskusi mengenai bagaimana umat diseru menuju ibadah. Ada yang mengusulkan tiupan lonceng seperti orang Nasrani. Ada pula yang menyebutkan trompet seperti kaum Yahudi. Tapi Rasulullah SAW tidak memilih keduanya. Sampai pada suatu malam, Abdullah bin Zaid menerima mimpi tentang seorang lelaki yang mengajarkan lafaz adzan. Ia menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi membenarkannya. Saat itu Rasulullah bersabda, "Ajarkanlah lafaz itu kepada Bilal karena suaranya lebih lantang darimu." Kalimat itu menjadi titik sejarah. Tidak ada pemilihan formal, tidak ada musyawarah panjang. Rasulullah sendiri yang menunjuk Bilal sebagai muadzin pertama. Penunjukan itu bukan hanya soal suara, tetapi hati. Rasulullah melihat lebih dalam dari sekadar lantang atau indah. Bilal adalah orang yang menyeru kepada Allah ketika dirinya disiksa. Maka dialah yang paling layak menyeru manusia menuju sholat. Hari pertama, adzan berkumandang di Madinah adalah momen yang tak pernah terlupakan. Para sahabat menengadahkan wajah, dada mereka bergetar, dan hati mereka terasa dipanggil dengan kelembutan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Suara Bilal bukan hanya isyarat waktu, ia adalah panggilan ruhani, seakan menyambung antara bumi dan langit. Betapa besar perubahan itu. Dulu di Makkah ia diseret di atas pasir panas. Kini di Madinah ia berdiri di tempat tinggi menyeru nama Allah. Dulu ia dianggap tidak punya suara. Kini suaranya menjadi identitas sebuah umat. Seiring berjalan waktu, adzan bukan lagi sekadar penanda ibadah, tetapi peneguh persaudaraan. Setiap kali lantangannya terdengar, umat muslim tahu bahwa mereka dipersatukan bukan oleh suku, warna kulit, atau kedudukan, melainkan oleh tauhid. Dan Rasulullah SAW sangat mencintai suara itu. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa setiap kali Bilal mengumandangkan adzan, wajah Nabi SAW tampak berbinar. Karena bagi beliau, adzan bukan hanya panggilan sholat, tetapi juga tanda bahwa Islam telah berdiri tegak di tengah masyarakat yang dulu menolak kebenaran. Dari sini kita melihat bahwa kemuliaan dalam Islam bukan diwariskan oleh keturunan, tetapi dibangun oleh keteguhan jiwa. Bilal tidak menjadi mulia setelah diberi tugas, tetapi karena ia telah memiliki hati yang mulia sebelum tugas itu tiba. Dan suatu amanah besar hanya akan diletakkan di pundak mereka yang telah kuat menanggungnya. Refleksi kecil yang bisa kita ambil adalah, adzan pertama di Madinah bukan peristiwa administratif, ia adalah peristiwa spiritual. Ia datang dari mimpi yang benar, disampaikan oleh Rasulullah SAW dan dibunyikan oleh seorang hamba yang pernah direndahkan manusia, tetapi dimuliakan oleh Allah.
Setelah kehidupan kaum muslimin mulai stabil di Madinah, datanglah masa di mana ujian tidak lagi berbentuk penyiksaan pribadi seperti di Makkah, melainkan ujian besar yang menyangkut seluruh umat. Peperangan mempertahankan kebenaran. Disinilah Bilal kembali menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya muadzin yang suaranya indah. Ia juga seorang mukmin yang siap berdiri di garis depan demi agama yang ia cintai. Ketika Perang Badar terjadi, Bilal termasuk di antara pasukan muslim. Ia bukan seorang panglima, bukan pula ahli strategi, tetapi hatinya tidak pernah mundur. Di Badar inilah ia menyaksikan bagaimana pertolongan Allah menurunkan ketenangan kepada pasukan kecil yang berhadapan dengan jumlah musuh jauh lebih besar. Setiap takbir, setiap doa terasa berbeda, bukan sekadar seruan, tetapi ikrar hidup dan mati. Para sahabat mengenang Bilal sebagai seseorang yang tidak hanya lantang di menara, tapi juga kokoh dalam barisan. Ia tidak menggunakan pedang sebanyak para pejuang lainnya, tetapi ia membawa keberanian yang sama. Karena bagi Bilal, bertahan di medan ujian adalah kelanjutan dari kesabaran yang ia lalui selama bertahun-tahun. Perang demi perang berlalu, dan Bilal terus hadir menjadi saksi perjalanan sejarah Islam. Saat pasukan muslim meraih kemenangan di berbagai pertempuran, tidak ada satupun hari kemenangan yang lebih mengguncangkan jiwanya daripada hari ketika Makkah akhirnya dibebaskan. Bagi Bilal, itu bukan sekadar kota kelahiran. Itu adalah tempat pertama di mana ia mengenal rasa sakit karena keyakinannya. Dan tempat pertama ia mengucapkan Ahad, Ahad, dengan suara yang masih gemetar karena kepedihan. Momen pembebasan Makkah menjadi titik yang sangat emosional. Setelah kota itu bersih dari simbol-simbol kesyirikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Ka'bah dan membersihkannya. Lalu satu perintah keluar, bukan kepada bangsawan, bukan kepada tokoh Quraisy, tetapi kepada Bilal, untuk mengumandangkan adzan dari atas Ka'bah. Sebuah amanah yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang tahu sejarah luka yang tertinggal. Bayangkan, dulu di kota yang sama, ia dianggap paling rendah, dihinakan, dijerat rantai, dan diseret di panas pasir. Tapi pada hari itu, suara yang dulu ingin mereka padamkan justru menguasai udara Makkah. Suara yang dulu ingin mereka bungkam kini menjadi suara resmi penanda kemenangan Islam. Itulah bentuk pemuliaan Allah ketika manusia pernah merendahkanmu, tapi Allah memilihmu untuk berdiri tertinggi. Sejak hari itu, adzan bukan hanya panggilan ibadah. Ia menjadi simbol tegaknya kalimat tauhid di muka bumi. Dan Bilal tanpa pernah meminta menjadi ikon keteguhan yang hidup bersama sejarah Islam. Namun kebersamaan itu juga membentuk hubungan spiritual yang mendalam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bukan hanya seorang muadzin bagi Nabi, tetapi juga seorang sahabat yang hatinya sangat dekat dengan beliau. Tidak mengherankan bila setelah ini ujian terbesar dalam hidup Bilal bukan lagi datang dari musuh, melainkan dari sebuah kehilangan yang lebih menghancurkan dari pedang. Kepergian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah kita mulai melihat bahwa perjalanannya bukan hanya perjalanan fisik, tetapi perjalanan hati. Sebab kemenangan terbesar bukan saat naik ke atas Ka'bah, tetapi saat ia mampu menjaga kemurnian cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat. Kehidupan di Madinah terus berjalan, dan Bilal tetap setia mengumandangkan adzan setiap hari. Bagi masyarakat muslim, suara itu sudah menjadi bagian dari denyut kehidupan. Ketika adzan terdengar, mereka tahu bahwa Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, memimpin, membimbing dan menenteramkan umat. Namun waktu mengajarkan bahwa tidak ada kebersamaan yang abadi di dunia. Sejak Rasulullah mulai jatuh sakit, suasana Madinah berubah. Tidak ada gemuruh pasukan, tidak ada hiruk-pikuk perdagangan, hanya sebuah keheningan yang menyiratkan kecemasan.
Setiap kali Bilal naik untuk mengumandangkan azan, suaranya terdengar sedikit berbeda, lebih berat, lebih pelan, seolah-olah ada sesuatu yang ia tahan di dalam dadanya. Ia tidak pernah mengatakan apapun, namun semua orang bisa merasakan hatinya gelisah. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW dalam keadaan lemah, beliau meminta Bilal untuk mengumandangkan azan. Ketika lafaz pertama keluar, air mata para sahabat mulai menetes karena mereka tahu suara itu bukan hanya panggilan sholat, melainkan pengingat bahwa waktu kebersamaan bersama Nabi mungkin tidak lama lagi. Dan di hari-hari seperti itu, setiap azan terasa seperti perpisahan yang perlahan menghampiri. Bilal tidak sekadar menjalankan tugas, ia seperti menjaga pintu antara dunia dan akhirat. Setiap kalimat azan yang ia lantangkan, seakan ia berharap bisa menahan waktu agar Rasulullah SAW tetap bersama mereka. Namun takdir adalah milik Allah. Hingga akhirnya hari yang paling berat itu tiba, hari ketika Madinah seolah kehilangan cahaya. Ketika Rasulullah SAW wafat, dunia Bilal ikut runtuh. Tidak ada peperangan yang sanggup melukainya seperti hari itu. Tidak ada siksaan Makkah yang lebih berat daripada kehilangan sosok yang ia cintai, temani, dan patuhi dalam setiap langkah hidupnya. Madinah menjadi sunyi dan tangisan terdengar dari setiap sudut rumah. Tetapi tangisan Bilal bukan sekadar duka. Ia adalah jenis kesedihan yang membuat dada sesak hingga suara tidak lagi mampu keluar. Hari setelah wafatnya Rasulullah SAW, ketika waktu sholat tiba, para sahabat meminta Bilal untuk kembali mengumandangkan azan seperti biasa. Ia mencoba, ia berdiri, ia menarik napas panjang. Lafaz pertama berhasil ia ucapkan. Namun ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, suaranya patah. Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Lidahnya bergetar, dan Bilal tidak mampu melanjutkan. Para sahabat yang mendengarnya pun ikut menangis terseduh-seduh. Bukan karena lafaznya terhenti, tetapi karena mereka menyadari azan itu terasa berbeda ketika nama Nabi SAW disebut tanpa kehadirannya yang bisa menjawab. Dulu, setiap azan seolah memanggil sosok yang akan keluar menyambut jamaah. Sekarang, panggilan itu seperti merindukan seseorang yang sudah tidak bisa kembali. Sejak hari itu, Bilal tidak lagi mengumandangkan azan di Madinah. Baginya, setiap azan adalah kenangan, dan setiap kenangan adalah luka. Ia merasa suaranya tidak lagi pantas bergema di kota ini, karena muara cinta yang menjadi sumber kekuatannya telah pergi. Tidak ada yang memerintahkannya berhenti. Ia memilihnya sendiri. Karena hati yang terlalu rindu kadang tidak lagi mampu berbicara. Ada saat di mana seseorang bukan kehilangan tugasnya, tetapi kehilangan makna di balik tugas itu. Dan bagi Bilal, azan tanpa Rasulullah SAW terasa seperti panggilan tanpa jawaban. Dalam refleksi ini, kita memahami satu hal penting. Cinta sejati dalam iman bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi tentang kehilangan yang tetap menumbuhkan doa dalam diam. Di modul berikutnya, perjalanan Bilal memasuki fase yang penuh sunyi. Saat ia meninggalkan Madinah, karena rindu yang tak sanggup ia hadapi. Sejak hari Bilal tidak lagi mengumandangkan azan, suasana Madinah terasa berbeda. Bukan karena suara azan berhenti, sebab kemudian ada sahabat lain yang menggantikan, tetapi karena suara yang dulu penuh makna, kini tidak lagi terdengar dari hati yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Di setiap sudut kota, kenangan tentang Nabi masih hidup. Masjidnya, langkah-langkahnya, senyumnya, bahkan keheningan setelah sholat pun masih mengingatkan pada beliau. Dan bagi Bilal, semua itu menjadi beban kerinduan yang terlalu berat dipikul. Ada orang yang mampu menyembuhkan luka dengan tetap tinggal di tempat yang penuh kenangan.
Namun ada pula yang justru semakin tenggelam dalam rindu jika terus berada di sana. Bilal termasuk yang kedua. Setiap kali ia melintas di dekat Masjid Nabawi, ia teringat hari-hari ketika Rasulullah tersenyum mendengarkan suaranya. Setiap kali azan dikumandangkan oleh muadzin baru, dadanya terasa sesak, bukan karena iri atau sakit hati, tetapi karena ia tahu bahwa azan itu tak lagi dijawab oleh sosok yang dulu berdiri paling dekat dengannya. Akhirnya Bilal meminta izin untuk meninggalkan Madinah dan bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang saat itu berada di wilayah Syam, Suriah sekarang. Para sahabat memahami alasannya. Ini bukan pelarian, melainkan penjagaan hati. Kadang, seseorang perlu menjauh agar ia tidak terus berdiri di tepi luka yang sama setiap hari. Perjalanan menuju Syam bukanlah perjalanan kemenangan bagi Bilal, tapi perjalanan melepaskan Madinah yang penuh cinta dan memori. Saat ia melangkah keluar dari kota itu, sebagian sahabat menangis. Mereka tahu bahwa kehadiran Bilal bukan hanya sebagai muadzin, tetapi sebagai penjaga rasa. Seseorang yang mengingatkan mereka kepada kelembutan dakwah Nabi melalui suaranya. Di Syam, Bilal menjalani hidup dengan kesederhanaan. Ia tetap beribadah, tetap membantu kaum muslimin, dan tetap menjaga kerendahan hati. Namun satu hal tidak pernah hilang, kerinduannya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam-malamnya dipenuhi doa yang panjang, bukan sekadar rintihan, tetapi percakapan sunyi dengan Allah tentang sosok yang begitu dicintainya di dunia. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa suatu malam, Bilal bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu, Nabi berkata kepadanya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungi kami?" Kalimat itu bukan teguran, tetapi panggilan cinta. Panggilan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah lama menanggung rindu dalam diam. Ketika terbangun, Bilal tidak mampu menahan air mata. Bukan karena mimpi itu menyedihkan, tetapi karena ia merasakan seolah Rasulullah masih memanggilnya, seakan mengatakan bahwa cinta itu tidak terputus oleh wafat, hanya berpindah dari dunia yang terlihat menuju dunia yang lebih halus, dunia yang hanya bisa disentuh oleh hati yang benar-benar ikhlas. Sejak mimpi itu, rindu Bilal mencapai puncaknya. Bukan lagi sekadar kehilangan, tetapi panggilan untuk kembali. Ia merasa langkah-langkahnya selama ini hanyalah persinggahan, dan hatinya belum pernah benar-benar pergi dari Madinah. Maka ia memantapkan niat untuk kembali. Bukan demi tugas, bukan demi penghormatan, tetapi demi menyambut rindu yang sudah tak sanggup ia pendam. Perjalanan pulang itu berbeda dari hijrah pertama. Hijrahnya dulu adalah untuk melindungi iman, tetapi kepulangannya kali ini adalah untuk menenangkan hati. Dan ketika ia memasuki gerbang Madinah, para sahabat yang masih hidup menyambutnya dengan haru. Mereka tahu, seseorang yang pernah menjadi suara seruan umat, kini kembali membawa seruan yang jauh lebih dalam, yaitu rindu. Dan kelak di kota itulah, rindu itu akan menemukan puncaknya dalam bentuk yang paling menyentuh. Azan terakhir Bilal, yang membuat seluruh Madinah menangis tersedu-sedu. Namun sebelum itu terjadi, masih ada satu bab terakhir yang harus dibukakan. Bab yang menjadi klimaks dari seluruh perjalanan hati ini. Ketika Bilal kembali ke Madinah, waktunya seakan berhenti. Kota itu masih sama. Masjid yang dibangun dengan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berdiri. Aroma pasir yang pernah disapu, langkah beliau masih terasa. Dan wajah-wajah sahabat yang menyambutnya masih membawa cahaya ketenangan. Namun ada satu hal yang berbeda. Kini Bilal kembali bukan sebagai muadzin tetap, melainkan sebagai seorang perindu yang akhirnya pulang kepada kenangan yang paling dalam. Para sahabat menyambut kedatangannya dengan haru. Bukan hanya karena ia kembali setelah sekian lama, tetapi karena mereka tahu beratnya luka yang ia bawa.
Kerinduan bukanlah rasa yang sederhana. Ia tumbuh diam-diam, tetapi ketika mencapai puncaknya, ia dapat mengguncang jiwa sedalam-dalamnya. Beberapa hari setelah Bilal kembali, para sahabat meminta sesuatu yang belum pernah mereka dengar lagi sejak Rasulullah wafat. Mereka memintanya mengumandangkan azan. Awalnya Bilal menolak dengan lembut. Ia tahu bahwa bila ia mengangkat suaranya di Madinah lagi, semua kenangan akan datang seperti gelombang yang sulit dikendali. Tetapi para sahabat memohon, bukan hanya sebagai permintaan, tetapi sebagai bentuk kasih sayang. Mereka ingin sekali lagi mendengar suara yang pernah menjadi saksi kebersamaan mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, pada suatu pagi yang hening, Bilal berdiri untuk kembali mengumandangkan azan. Matahari belum tinggi, udara masih sejuk, dan para sahabat memenuhi halaman masjid. Tidak ada yang berbicara. Semua menunggu dalam sunyi yang khusyuk. Ketika Bilal menarik napas panjang dan lafaz pertama keluar dari lisannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tubuh semua yang mendengarnya bergetar. Suara itu tidak lagi sekadar panggilan. Ia berubah menjadi jembatan menuju masa lalu. Setiap kalimat yang keluar seperti membuka pintu-pintu kenangan. Hari-hari Nabi tersenyum, melangkah keluar dari rumahnya dan memimpin umat dalam keindahan ibadah. Sahabat-sahabat yang hadir menundukkan kepala, sebagian menutup wajah dengan tangan, sebagian lagi menangis tanpa suara. Ketika Bilal melanjutkan dengan Asyhadu an la ilaha illallah, air mata mulai jatuh. Dan saat ia mencapai kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tubuhnya gemetar, suaranya pecah, dadanya bergetar menahan sesak. Azan itu bukan lagi ucapan. Ia menjadi seruan rindu yang tersampaikan kepada sosok yang begitu ia cintai. Pada momen itu, seluruh Madinah menangis. Ada yang berkata bahwa tidak pernah sebelumnya kota itu bersedih dan tersentuh sedalam hari itu. Bahkan ketika mendengar berita wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam azan Bilal, seluruh hati seakan menyadari bahwa rindu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu saatnya diberi tempat untuk kembali mekar. Bilal tidak mampu menyelesaikan azannya, tetapi tidak ada seorang pun yang menyalahkannya. Karena hari itu, mereka tidak sedang mendengar azan biasa. Mereka sedang menyaksikan rindu yang kembali menemukan suara. Dalam peristiwa itu, ada pelajaran yang sangat halus namun besar. Tidak semua cinta harus disuarakan setiap hari, tetapi cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya kembali. Bahkan setelah waktu dan perpisahan panjang, Bilal tidak berhenti mengumandangkan azan karena ia lemah, tetapi karena azan itu sendiri telah menjadi bagian dari hatinya. Dan ketika ia akhirnya mengumandangkannya kembali, dunia seolah diberi kesempatan untuk merasakan kedalaman cinta seorang hamba kepada nabinya. Bagi kita hari ini, kisah Bilal mengajarkan bahwa kerinduan kepada Rasulullah bukan hanya nostalgia sejarah, ia adalah bagian dari iman. Bukan rindu pada sosok fisiknya, tetapi rindu pada cahaya, akhlak, kelembutan, dan ketenangan yang beliau bawa. Setiap kali kita mendengar azan hari ini, kita sedang mewarisi gema dari suara pertama yang dulu mengguncangkan hati para sahabat. Dan selama hati masih hidup, kerinduan itu tidak akan pernah padam. Pada akhirnya, kisah Bilal bukan hanya tentang suara yang lantang, tetapi tentang hati yang tetap setia meski jarak, waktu, dan kehilangan mencoba memisahkannya dari sosok yang ia cintai. Suaranya mungkin pernah berhenti, tetapi cinta yang ia jaga tidak pernah padam. Dan ketika untuk terakhir kalinya ia mengumandangkan azan di Madinah, rindu yang selama ini ia pendam akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Sebagian manusia dimuliakan oleh kedudukannya, sebagian lagi dimuliakan oleh ilmunya. Tetapi Bilal dimuliakan oleh kejujuran hatinya. Hati yang tetap kokoh dalam ujian
dan tetap lembut dalam kehilangan. Dari seorang hamba yang dulu tidak dianggap, Allah menjadikannya suara pertama yang memanggil umat kepada sholat. Dan dari kesunyian setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengizinkannya sekali lagi membuat seluruh kota menangis, bukan karena duka, tetapi karena cinta yang tidak pernah lekang oleh waktu. Maka jika hari ini kita mendengar azan, itu bukan sekadar panggilan. Itu adalah warisan rasa, gema rindu yang pernah keluar dari dada seorang mukmin yang mencintai nabinya lebih dari dirinya sendiri. Dan selama azan masih menggema di bumi, cinta itu tetap hidup.